좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Imelia dengan NIM 230410801777. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dosen pengampu Ibu Herlina MPDI. Konsep dasar ilmu pendidikan Islam. A. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya dan menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan syariat dan norma-norma Islam. B. Dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran sebagai kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi sumber pertama dan utama. Yang kedua, sunnah Nabi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sunnah berasal dari perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Yang ketiga, ijtihad atau yang sering kita dengar dengan perkataan para sahabat. Yang keempat, kemaslahatan masyarakat. Hal ini maslahat adalah membawa manfaat dan menjauhkan mudarat. Yang kelima, nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial. Yang keenam, hasil pemikiran dalam Islam. C. Fungsi ilmu pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam tidak saja menyiapkan tenaga terdidik untuk meraih tujuan-tujuan sementara, namun lebih dari itu pendidikan Islam secara totalitas berfungsi untuk membangun manusia yang mampu membangun dunia dengan segala dimensinya sesuai dengan komitmen imannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan Islam. A. Pengertian tujuan pendidikan Islam dan fungsinya. Menurut Ibnu Khaldun, beliau mengartikan tujuan pendidikan Islam adalah tujuan yang memiliki sifat dunia dan akhirat, yang hendaklah membuat seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mampu untuk melalui berbagai macam masalah yang ada di dalam kehidupan. Juga memiliki peran yang fundamental di dalam sebuah proses pendidikan. Adapun fungsi-fungsi tersebut antara lain: 1. Mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan tentang jati diri manusia, alam semesta, serta Tuhan yang menciptakan seluruh jagat raya ini. 2. Membuat manusia terlepas dari segala sesuatu yang bisa merendahkan harkat dan martabat mereka, baik dari faktor dalam diri sendiri, internal, maupun faktor luar, eksternal. Yang ketiga, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan untuk mendukung serta memajukan kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok, yang berlandaskan ajaran agama Islam. B. Prinsip-prinsip dalam formulasi tujuan pendidikan Islam. Di dalam merumuskan tujuan pendidikan, tentunya dibutuhkan pedoman-pedoman dasar dalam membuatnya agar apa yang dirumuskan sesuai dengan hal-hal yang ingin didapatkan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: yang pertama, prinsip universal, sumulia. Yang kedua, prinsip kesadaran dan keseimbangan, iktisadiyah wa tawazun. Yang ketiga, prinsip kejelasan, tabayun. Yang keempat, prinsip tidak bertentangan. Yang kelima, prinsip realisme dan dapat dilaksanakan. Yang keenam, prinsip perubahan yang diinginkan. 7. Prinsip menjaga perbedaan-perbedaan individu. 8. Prinsip dinamis. C. Komponen-komponen tujuan pendidikan Islam. Tujuan fungsional mengandung pengertian sebagai tujuan yang mengarahkan kemampuan yang dimiliki oleh para peserta didik untuk menggunakan daya kognitif, afektif, dan psikomotorik yang telah mereka dapatkan pada proses pendidikan sebelumnya. D. Formulasi tujuan pendidikan Islam. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan tujuan-tujuan pendidikan Islam seyogianya berlandaskan pada 4 aspek, yaitu: yang pertama, menanamkan nilai-nilai tauhid atau mengesahkan Allah dengan cara memahami serta mengkaji firman-firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, mencoba mengetahui ilmu-ilmu Allah dengan cara memahami kebenaran dari makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. Yang ketiga, mengetahui kebesaran, kekuasaan, serta tanda-tanda kebesarannya dengan cara memahami alam semesta dan fenomena yang telah ada di dalamnya. Yang keempat, mengetahui apa saja yang Allah perbuat di dalam
alam semesta, tentang realitas-realitas yang ada di dalamnya. Asas dan prinsip pendidikan Islam. A. Pengertian asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan merupakan acuan atau dasar yang menjadi panduan untuk mencapai tujuan pendidikan. Asas-asas pendidikan juga dapat diartikan sebagai referensi dalam melaksanakan pendidikan. Pendidikan merupakan komunikasi antara siswa dan guru. Tujuannya menyampaikan ilmu pengetahuan yang bersifat akademik maupun non-akademik. B. Asas-asas pokok pendidikan. Asas pokok pendidikan dari ide Ki Hajar Dewantara pada masa penjajahan hingga kemerdekaan mengenai peralatan pendidikan untuk rakyat Indonesia. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara, Tutwuri Handayani berarti posisi sebagai pendidik juga berada di belakang. Maksudnya selalu memberi dorongan, bantuan, dan pengaruh tanpa adanya sifat paksaan. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan bagian dari pendidikan seumur hidup. Maksudnya seseorang memulai belajar dari lahir dan berhenti belajar pada saat sudah meninggal. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Menurut Rahmat Hidayat dan Abdillah, kemandirian dalam belajar merupakan kegiatan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan atas kemauan sendiri dan hati yang tulus tanpa paksaan dari siapapun. C. Prinsip-prinsip pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip pendidikan Islam. Yang ketiga, prinsip-prinsip rumusan kurikulum. Yang keempat, prinsip-prinsip rumusan metode. Yang kelima, prinsip-prinsip para tenaga pendidik. Yang keenam, prinsip dalam mendidik. Yang ketujuh, hubungan antara tenaga pendidik dan peserta didik. Yang kedelapan, lingkungan pendidikan. Yang kesembilan, prinsip pada proses evaluasi. Pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. A. Pembinaan. Pembinaan adalah sebagai suatu proses usaha yang dilakukan secara berkelanjutan atau terus-menerus. B. Tanggung jawab pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan usaha sadar untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C. Dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar keagamaan bersumber dari ajaran agama Al-Quran dan Hadis. D. Tujuan dan fungsi pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk menyempurnakan hubungan manusia dengan kholiknya, menyempurnakan hubungan manusia dengan sesama. E. Peran guru atau pendidik pendidikan Islam. Seorang pendidik atau guru dalam pelajaran pendidikan agama Islam harus memiliki seperangkat keilmuan tentang pendidikan agama Islam. F. Tanggung jawab pendidikan Islam. Alat-alat pendidikan Islam. A. Pengertian alat pendidikan Islam. Alat pendidikan Islam yaitu cara dan segala apa saja yang dapat digunakan untuk menuntun atau membimbing peserta didik dalam masa pertumbuhannya. B. Jenis-jenis alat pendidikan Islam. Dalam perspektif ilmu pendidikan Islam yang mengutamakan ilmu pengetahuan dan penanaman nilai. C. Tujuan penggunaan alat pendidikan Islam. 1. Memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. 2. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi. 3. Menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam penggunaan teknologi. D. Manfaat penggunaan alat pendidikan Islam. Penggunaan alat atau media pembelajaran Islam mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Pendidik dalam pendidikan Islam. A. Pengertian pendidik. Pendidik merupakan profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. B. Landasan Islam tentang pendidik. Pendidik merupakan salah satu orang yang memiliki peran penting dalam kehidupan dan kemajuan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan karena ia memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah pendidikan. C. Fungsi pendidik. Fungsi pendidik dalam pendidikan Islam merupakan orang yang menyampaikan ajaran Islam kepada peserta didik sebagai bentuk kewajiban dirinya untuk memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan keagamaan untuk disampaikan kepada peserta didik. D.
Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.